bertemu dengan aku, Maulidatul Hasanah, mahasiswi semester 1 program studi bimbingan konseling Islam UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 2410200230. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang satu teknik konseling untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah teori BKI yang diampu oleh Bapak Anggi Jatmiko. Kidot, semoga bermanfaat. Bye-bye. Mulai dengan aku Maulidatul Hasanah. Di sini aku akan membahas tentang satu teknik konseling berupa konseling realita. Apa sih konseling realita? Konseling realita merupakan bentuk terapi yang berfokus kepada tingkah laku sekarang. Dan konseling realita merupakan suatu proses terapi yang bersifat rasional, di mana dalam proses tersebut harus menciptakan suasana yang hangat dan penuh pengertian. Serta yang paling penting adalah menumbuhkan pengertian bahwa klien memiliki tanggung jawab penuh atas dirinya. Setelah kita tahu apa itu konseling realita, kita akan membahas tentang siapa dan bagaimana konseling realita muncul. Konseling realita atau teori realita dikemukakan oleh William Glasser yang merupakan seorang psikiater pada tahun 1961 dalam bukunya yang berjudul Mental Health or Mental Illness. Pada tahun 1964, Glasser mulai menggunakan kata reality therapy dalam sebuah manuskrip yang berjudul Reality Therapy: A Realistic Approach to the Young Offender. Pada tahun 1968, Glasser mendirikan The Institute for Reality Therapy di Los Angeles. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana teori realita berpandangan tentang manusia. Teori realita berpandangan bahwa manusia mempunyai dua kebutuhan dasar, yaitu fisiologis dan psikologis. Teori realita mengemukakan bahwa manusia mempunyai 4 kebutuhan dasar psikologis yang harus terpenuhi. Yang pertama cinta, yang kedua kebahagiaan, yang ketiga kekuasaan, dan yang keempat dan kebebasan. Untuk menjadi manusia yang sukses, kita harus memenuhi 4 kebutuhan dasar psikologis kita. Teori realitas mempunyai konsep dasar bahwa setiap individu terdorong untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Namun dalam proses pemenuhan tersebut harus tidak melanggar konsep 3R, yaitu responsibility, reality, dan right. Responsibility adalah kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhannya tanpa harus merugikan orang lain. Sedangkan reality adalah kenyataan yang akan menjadi tantangan bagi individu dalam proses pemenuhan kebutuhan. Dan right adalah ukuran atau norma yang diterima secara umum. Jadi dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut, setiap individu tidak boleh mengganggu individu yang lain. Dan juga ada norma-norma yang harus diterima. Bagaimana norma tersebut diterima secara umum? Dalam konseling realita ada beberapa tahapan-tahapan konseling. Yang pertama adalah befriend. Konselor melibatkan diri dengan memperlihatkan sikap ramah dan hangat. Dapat ditunjukkan dengan perilaku attending, yaitu memusatkan perhatian kepada konseli agar tercipta suasana kondusif bagi konseli untuk bercerita segala masalahnya. Kedua adalah fokus kepada perilaku sekarang, yaitu mendeskripsikan hal-hal yang diinginkan konseli, apa yang dapat dilakukan konselor, apa yang diinginkan konselor dari konseli, serta membuat komitmen antara konselor dan konseli dalam proses konseling. Ketiga adalah eksplorasi total behavior, yaitu menanyakan apa yang dilakukan konseli, sehingga ditemukan akar permasalahan konseli berasal dari perilakunya, bukan perasaannya. Yang keempat adalah evaluasi, yaitu membimbing konseli untuk menilai perilakunya saat ini. Apakah perilakunya sudah dapat memenuhi kebutuhannya ataukah belum? Yang kelima adalah merencanakan tindakan pertanggungjawaban. Tahapan konseling ini dimulai ketika konseli mulai menyadari bahwa perilakunya tidak menyelesaikan masalah dan tidak mendorong akan pemenuhan kebutuhannya.
sehingga dilanjutkan dengan membuat perencanaan tindakan yang lebih bertanggung jawab. Tahapan yang keenam adalah membuat komitmen, di mana konselor mendorong konseli untuk merealisasikan rencana yang telah disusunnya bersama konselor selama tahap waktu yang sudah ditentukan. Yang ketujuh adalah tidak menerima permintaan maaf, di mana konselor menanyakan perubahan perilaku konseli. Apabila belum berhasil mencapai perubahan perilaku yang sudah direncanakan, konselor mengevaluasi mengapa konseli belum bisa merubah perilakunya. Yang kedelapan adalah tindak lanjut, di mana konselor bersama konseli mengevaluasi perkembangan yang dicapai. Proses konseli bisa dihentikan apabila sudah mencapai apa yang sudah direncanakan, atau bisa dilanjutkan jika dalam proses konseli belum mencapai sesuatu yang sudah direncanakan. Selain tahapan-tahapan konseling, teori realitas juga memiliki beberapa proses konseling. Yang pertama adalah want atau keinginan, yaitu mengeksplorasi keinginan, kebutuhan, dan apa yang dipersepsikan konseli terhadap masalah yang terjadi. Yang kedua adalah doing atau perilaku, yaitu konseli fokus kepada perilakunya sekarang, menyadarkan konseli untuk memahami kondisi yang sedang dialaminya. Yang ketiga adalah evaluation atau evaluasi, yaitu konseli membuat penilaian terhadap perilakunya, apakah perilakunya sudah dapat menolong dirinya ataukah sebaliknya. Yang terakhir atau yang keempat adalah plan, rencana, yaitu menetapkan perubahan yang dikehendakinya dan komitmen terhadap apa yang telah direncanakannya. Setelah kita membahas tentang tahapan dan proses konseling, maka tahapan dan proses konseling tersebut kita praktikkan dalam beberapa teknik konseling, yaitu bisa dengan menggunakan bermain peran dengan klien, menggunakan humor, mengkonfrontasi klien dengan tidak memberi ampunan dan tidak menerima dalih, membantu klien merencanakan perubahan, serta melayani klien sebagai model peranan dan guru. Nah, di sini peran dan fungsi konselor adalah melibatkan diri dengan klien atau konseli dengan bersikap direktif dan didaktif. Konselor sebagai fasilitator yang membantu konseli agar bisa menilai perilakunya sendiri secara realistis. Layanan konseling ini bertujuan membantu klien mencapai identitas berhasil. Konseli yang mengetahui identitasnya akan mengetahui langkah apa yang akan ia ambil di masa depan dengan mempertimbangkan segala konsekuensinya. Bersama-sama konselor, konseli dihadapkan kembali kepada kenyataan hidup sehingga dapat memahami dan mampu menghadapi realitas kehidupan. Nah, kita sudah membahas tentang tujuan layanan konseling yang merupakan adalah pembahasan terakhir dari teori realitas ini atau konseling realitas ini, maka cukup sekian pembahasan yang harusnya aku bahas. Mohon maaf apabila ada salah kata dari baik dari